Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Warisan Ketewangi. Cerita ini ditulis oleh Rifki. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Warisan Ketewangi. Si pengung Di tengah separuh sadar dalam keremangan yang lebih mirip kabut mimpi daripada kenyataan, suara itu datang, pelan, ragu, memanggil dari kejauhan. Nara, kamu di situ? Suara itu terlalu nyata untuk jadi mimpi, tapi terlalu jauh untuk jadi nyata. Naraku mencoba membuka matanya, tapi hanya bisa melihat kelabu. Dunia di sekeliling berubah menjadi seperti kabut padat, langit tanpa arah, tanah yang tak punya batas. Dan dari antara kabut, sosok samar muncul. Langkahnya pelan, bayangan tubuh manusia, suaranya lirih. Aku ngikutin Sherlock kamu, tapi petanya malah nuntun ke tempat yang aneh. Kok kamu gak balas dari tadi? Tika sahabatnya. Naraku berusaha bangkit, tapi tubuhnya berat seperti tertahan tanah yang basah. Ia ingin menjawab, ingin berteriak agar Tika menjauh, tapi suaranya tidak keluar. Yang terdengar justru gema lirih dari lorong-lorong tak bernama. Kau telah menutup pintumu, tapi pintu lainnya belum. Naraku mencoba meraih bayangan Tika, tapi tangannya menembus kabut. Sosok itu berjalan semakin dalam, ke arah kegelapan yang menggumpal. Tika, mundur, jangan lewat situ. Suara naraku akhirnya pecah, menggema keras. Tapi Tika tidak bereaksi, seolah suara itu tidak melewati dimensi yang sama. Dari sudut mata naraku melihat bayangan roh yang belum sempat ditutup, roh lepas yang berkeliaran di celah antara gerbang. Salah satu dari mereka mengikuti Tika, seolah tertarik oleh cahaya jiwa yang masih polos dan terbuka. Cahaya putih samar dari tubuh Tika perlahan tertarik ke arah roh itu. Seperti embun yang terserap kabut gelap, naraku merangkak. Melawan tubuhnya sendiri, berteriak sekuat yang bisa dikeluarkan tenggorokan berdarah. Tika, jangan lihat ke belakang. Tapi sudah terlambat. Tika menoleh dan dalam sekejap matanya bertemu mata roh pemburu. Kilatan cahaya meledak. Kabut berputar, dunia runtuh seperti runtuhnya mimpi yang terlalu berat ditanggung kesadaran. Saat naraku kembali membuka mata, yang tersisa hanya rumah ritual yang dingin dan ponsel Tika yang tergeletak di depan pintu. Langkah naraku membeku di ambang pintu rumah ritual. Ia menatap ponsel Tika yang tergeletak di lantai layar retak memantulkan cahaya senja yang berwarna tembaga kelam. Di balik pintu tidak ada lagi sahabatnya, hanya sunyi, dan bayangan samar yang tadi sempat menyeret jiwa Tika kini menghilang ke balik kabut dimensi. Naraku mencoba berteriak memanggil, tapi suaranya tercekat. Suara itu lenyap, tersedot ke dalam keheningan rumah perantara. Seolah rumah itu kini lebih memilih mendengar roh daripada manusia. Air matanya jatuh, tak sadar ia masih terpaku di lantai, tubuhnya menggigil. Seketika hawa di sekeliling berubah, hangat, lalu dingin, lalu hening. Lalu suara muncul, suara yang tidak berasal dari tenggorokan manusia. Gerbang belum sepenuhnya tertutup, tapi kalau kau tutup sekarang, sahabatmu akan kehilangan jalan untuk kembali. Naraku menoleh ke sumber suara di antara bayang dan siluet debu. Sosok Mbok Murni muncul bukan secara fisik, tapi dalam bentuk proyeksi gaib. Cahaya tubuhnya berpendar samar seperti asap dupa yang menyala pelan. Kowe kudu milih menutup gerbang sekarang dan mengamankan jagatmu,
atau menunggu dan mencari pintu yang bisa dilewati jiwa? Aku nggak bisa ninggalin dia, Mbok. Tika satu-satunya yang percaya padaku sejak awal. Yeniku, pilihanmu. Gerbang akan tetap terbuka selama 1 siklus bulan, tapi resikonya akan banyak roh yang menyusup melalui celah yang belum tertutup. Naraku menunduk. Pilihannya sederhana tapi kejam. Tutup gerbang dan biarkan sahabatnya hilang, atau biarkan gerbang terbuka dan lepaskan dunia pada ancaman roh-roh yang kelaparan. Dalam keputusasaan, ia menggenggam ponsel Tika erat-erat lalu berkata pelan, "Aku akan menunggu tapi bukan diam. Aku akan cari jalan sampai dia kembali." Mbak Murni menutup matanya, lalu tubuhnya pelan-pelan menghilang seperti kabut tersapu angin. Dan dari kejauhan suara gamelan terdengar pelan. Irama yang tidak menyambut roh tapi menuntun jiwa yang tersesat. Naraku tahu waktunya tidak banyak, tapi ia juga tahu ia tidak akan membiarkan sahabatnya berjalan sendirian di antara dua dunia. Naraku kembali duduk dalam lingkaran mantra di lantai rumah nenek. Malam itu senyap, terlalu senyap untuk ukuran desa. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin. Bahkan suara detak jam dinding terasa seperti gema palu takdir di telinganya. Ia menutup mata, menarik napas panjang dan mengingat suara gamelan dari rumah ritual. Irama yang bukan untuk roh tapi untuk menuntun jiwa manusia. Mbak Murni telah mengajarkan satu jalur meditasi gaib. Ngelangut ing antaraning jagat. Dan kali ini naraku masuk. Tubuhnya ringan. Nafasnya terasa bukan dari paru-paru tapi dari kedalaman dirinya sendiri. Warna-warna memudar sampai ia berdiri di satu lorong putih panjang tanpa dinding, tanpa ujung lorong. Lorong batin. Di ujung lorong berdiri seorang perempuan, rambut panjang tersanggul rapi, kebaya lusuh penuh bunga melati, dan matanya penuh kesedihan yang tidak pernah bisa dilukiskan. Nyai Sanggira. Naraku melangkah mendekat tapi tidak berani bicara. Sosok itu yang lebih dulu membuka suara, pelan tapi terdengar seperti nyanyian dari balik kabut. "Segala yang kembali tidak akan utuh, tapi kau tidak harus kehilangan keduanya." Aku gak tahu harus gimana, Buyut. Aku gak bisa nutup gerbang tapi juga tidak mau kehilangan Tika. Nyai Sanggira mengangkat tangannya lalu menunjuk ke arah satu titik di lorong. Muncullah gerbang kecil berwarna kelabu, bergetar halus seperti dijaga napas dari dalam. "Gerbang ini hanya untuk jiwa manusia yang tersesat. Tapi untuk membukanya kau harus membayar dengan luka batinmu sendiri. Salah satu sisi jiwamu akan rusak, tidak bisa dipulihkan." Naraku terdiam. Di balik gerbang itu samar terdengar suara Tika memanggil. Seperti dalam mimpi buruk, tapi juga seperti sedang menenangkan diri. Ia tahu apa artinya. Jika ia buka gerbang itu, sebagian jiwanya akan kehilangan cahaya. Ia mungkin tidak lagi bisa merasa bahagia sepenuhnya. Mungkin akan ada lubang permanen seperti kehilangan yang tidak jelas seumur hidup. Tapi Tika adalah bagian dari terang itu, dan terang kadang layak diperjuangkan walau harus merelakan sepotong jiwa. Naraku menatap Nyai Sanggira. "Kalau itu harga yang harus aku bayar, biarlah, tapi bimbing aku agar tidak menyesal." "Buka gerbang itu dengan darah rasa, bukan dengan kekuatan tapi dengan ketulusan. Dan setelahnya tunggulah sampai temanmu menemukan jalannya kembali sendiri." Gerbang mulai memancar dan dalam cahaya putih yang pecah di lorong, Naraku pun membuka jalan bagi sahabatnya meski dengan mengunci satu bagian dirinya sendiri untuk selamanya. Langit malam di luar rumah ritual tampak biasa, tanpa petir, tanpa bulan. Hanya hening, tapi di dalam udara terasa berat seperti ditahan puluhan napas yang tidak selesai. Naraku duduk bersila di tengah lingkarannya digambarnya sendiri. Tangan kirinya bergetar, menggenggam belati kecil peninggalan Mbak Murni. Besi tua berhulu kayu cendana berlumur mantra. Perlahan ia menempelkan ujungnya ke dada kiri, tepat di atas jantung. Tarikan napasnya dalam, terlalu dalam, sampai seolah dunia di sekitarnya ikut menahan napas bersamanya.
Lalu ia menusuk. Belati itu menorehkan luka kecil tidak dalam, tapi cukup untuk memunculkan darah yang hangat, merah gelap dan terasa bergetar di udara. Dengan darah itu Naraku menggambar di lantai kayu tua sebuah raja perantara, simbol yang diturunkan dari Nyai Sanggira yang hanya bisa digoreskan dengan darah keturunannya langsung. Bukan darah fisik saja, tapi darah yang memuat rasa kehilangan, rasa cinta dan rasa pengorbanan. Jangan tutup pintu jika temanmu belum kembali. Ia menggumam pelan, setengah doa, setengah mantra. Ruang mulai bergetar, lantai berderi seperti sedang meratap. Di atas raja itu asap putih muncul perlahan, kabut yang mengembun dari udara itu sendiri. Kabut itu menggulung dan memisah. Di tengah pusaran putih, samar muncul bayangan tubuh semakin jelas. Langkah-langkah berat terdengar seperti seseorang yang berjalan dari dasar mimpi. Siluet itu jatuh berlutut lalu mendongak. Tika. Wajahnya basah, napasnya terengah dan matanya memeluk Naraku dengan campuran ketakutan dan kelegaan. Kamu narik aku balik. Enggak, kamu yang nemu jalan balik sendiri. Aku cuma bukain celahnya. Ini di mana? Naraku tidak langsung menjawab, ia justru menggenggam tangan sahabatnya. Tempat kita belajar bahwa hidup dan mati kadang cuma dibatasi oleh sehelai napas dan satu niat. Tika terisak, ia memeluk Naraku erat, seperti baru saja kehilangan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan dalam pelukan itu Raja Dara menghilang, seolah sudah cukup, seolah yang perlu kembali sudah kembali. Tapi Naraku tahu, sesuatu juga ikut keluar dari celah itu. Ia belum melihatnya tapi bisa merasakannya. Langit sudah terang tapi sinar pagi tidak mampu menghapus jejak malam yang baru saja terjadi. Naraku duduk bersandar di dinding luar rumah ritual, napasnya pendek-pendek. Kulitnya pucat, jemari kirinya berlumur darah yang mengering. Sementara di dadanya bekas raja itu masih terasa berdenyut panas, lalu dingin lalu sunyi. Di sisinya Tika tertidur, selimut tipis menutupi tubuh sahabatnya yang kini sudah kembali, tapi tidak utuh. Sebab ketika Tika terbangun tadi, ia tidak mengingat apapun. Aku mimpi buruk ya? Naraku hanya menjawab dengan senyum samar. Ia tidak sanggup menjelaskan bahwa Tika baru saja keluar dari dunia perantara, dari jalur roh yang tidak pernah diciptakan untuk manusia hidup. Namun satu hal yang pasti, jiwa Tika kembali tapi tidak seluruhnya. Setiap kali Naraku melihat matanya, ada kekosongan tipis, seolah satu bagian dari Tika tertinggal di balik pintu itu, terkunci atau dibungkam. Dan lebih dari itu, Naraku kini mulai batuk, tapi bukan batuk biasa. Darah. Setiap embusan napasnya membawa cairan hangat dari tenggorokannya. Luka di dalam tubuhnya yang berasal dari gerbang batin mulai merambat keluar. Tika belum menyadari, tapi Naraku tahu tubuhnya sudah tidak sanggup menampung dua jalur sekaligus. Jalur kembali bagi sahabat dan jalur pengikat bagi gerbang. Sementara mereka duduk diam, suara berderak pelan terdengar dari arah rumah ritual. Awalnya lembut seperti kayu tua yang ditarik usia, tapi perlahan membesar menjadi getaran tanah, menjadi denting halus gamelan dari dalam tanah itu sendiri. Naraku bangkit dengan tertatih dan menatap ke arah rumah. Tanah di sekitarnya retak lalu kembali rapat. Bunga-bunga 7 rupa yang diletakkan Mbak Murni kemarin malam tumbuh dan layu dalam satu tarikan napas. Alam tahu, para roh telah dipanggil kembali, namun di ambang pintu rumah itu dalam kabut tipis pagi seolah yang menolak terang. Berdiri satu sosok, tegap berpakaian lengkap layaknya priai. Dengan sorot mata yang terlalu dalam, terlalu lama hidup, dan terlalu penuh dendam. Raden Surya Yudhistira. Ia tak bergerak, tidak mengancam, hanya berdiri dan menatap Naraku, seperti ingin mengingat wajahnya lebih lama. Ora kabeh sing bali kudu diundang. Ada yang kembali hanya untuk melihat siapa yang akan ditinggalkan. Naraku gemetar, tapi ia tidak mundur sebab ia tahu ini bukan akhir, ini hanya istirahat dalam peperangan yang akan datang.
Langit tidak lagi mendung, matahari terbit perlahan dari balik pohon randu tua. Tapi pagi ini tidak membawa rasa lega. Hanya sunyi yang menusuk. Rumah ritual yang semalam masih berdiri kokoh kini retak di banyak sisi. Tiang kayunya berderit parau. Atap pilang mulai runtuh satu persatu seperti tubuh tua yang akhirnya rebah setelah menahan beban berabad-abad. Naraku berdiri terpaku di ambang pintu. Tubuhnya goyah tapi ia menahan diri untuk tidak jatuh. Tika berada di belakangnya masih dengan mata sembab dan bahu bergetar. Ia menangis bukan karena takut tapi karena tahu apa yang dikorbankan sahabatnya untuk menutup gerbang itu. Tanpa suara, lantai kayu di ruang dalam mulai patah, debu mengepul dan di tengah kabut tanah yang terangkat, cahaya terakhir dari Raja Buyut padam. Gerbang tertutup selamanya. Entah. Tapi untuk sekarang dunia kembali sunyi. Naraku melangkah mundur 1-2 langkah lalu tubuhnya ambruk. Tika menyambutnya memeluk erat, tangannya menggenggam punggung Naraku seolah mencoba menahan jiwa sahabatnya agar tidak pergi lagi ke tempat yang tidak bisa ia kejar. Darah mengalir dari sudut bibir Naraku. Tapi ia masih sadar, matanya terbuka setengah cukup untuk melihat ke arah telapak tangan kirinya. Cincin warisan buyut yang selama ini berwarna perak, lembut dan hangat kini telah berubah. Warna hitam kelam berkilau seperti batu obsidian. Cincin itu bergetar pelan di ujung jarinya seolah menyimpan sesuatu yang belum sepenuhnya padam. Naraku tersenyum tipis bukan karena senang, tapi karena ia akhirnya mengerti. Gerbang bisa ditutup, tapi kunci tetap tinggal di tangan yang tahu rasa. Dan saat matanya menutup perlahan hanya satu bayangan yang tersisa di pikirannya. Bayangan rumah itu, yang kini tidak lagi menampung roh, tapi menampung kenangan, luka, dan cinta yang tidak sempat selesai. Aku menutup gerbang, tapi aku juga membuka sesuatu. Sesuatu dalam diriku yang tidak bisa kusebutkan. Barangkali bukan semua luka bisa disembuhkan, tapi beberapa luka justru menjaga dunia tetap utuh. Udara di dalam rumah Mbak Murni begitu sepi, hingga derit bambu di atap terdengar seperti napas makhluk yang tertahan. Di luar embun masih menggantung, belum berani turun sepenuhnya, seolah alam pun sedang menahan sesuatu. Naraku membuka matanya perlahan, pandangannya kabur, seakan bangun dari tidur yang lebih dalam dari mimpi. Lebih berat dari kenyataan, tapi tubuhnya tidak terasa utuh. Ada jarak seperti raganya di sini, tapi jiwanya belum kembali sepenuhnya. Astaga, wamu wis tangi. Suara Mbak Murni memecah senyap. Naraku hanya bisa menoleh. Tenggorokannya kering, tapi matanya cukup bicara. Ia bertanya tanpa suara apa yang terjadi. Mbak Murni duduk di sisi ranjang, tangannya menggenggam kendi kecil dan menyodorkan air rempah pahit. Rogolan nyawamu sempat kepisah. Kalau tidak ada raja warisan itu, kamu tidak akan kembali. Naraku menahan air itu perlahan, rasanya seperti api, tapi rasa terbakar itu malah membuatnya sadar. Ia masih hidup, masih berada di dunia ini. Namun sebelum ia bisa meresapi semuanya, Mbak Murni menyambung pelan namun penuh tekanan. Tapi Raden Wiranagara hilang. Ora ono sing weruh awake. Tidak ada jejaknya. Seperti sudah dimakan alam lain. Naraku mengernyit. Ia mengingat pertemuan terakhir di aula Balairung yang kosong. Radennya berbicara dengan dua suara, aura yang membekukan darah. Tapi setelah itu hanya kegelapan. Kini cincin di jari Naraku warisan dari Nyai Sanggira bergetar, panas, bahkan kulit di bawahnya mulai memerah seperti terbakar. Ia menatap benda itu dan tiba-tiba cahaya hitam menyala dari dalam batu cincin. Kilatan kecil seperti mata yang membuka dari balik kabut, dan saat kilat itu hilang, Naraku mendengar suara, tidak lantang, tidak keras, tapi mengalun dari dalam dirinya sendiri.
Waktumu belum selesai, aku masih menunggu di tempat yang tak bernama. Naraku terdiam, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Mbok Murni menatap cincin itu, lalu menatap Naraku dengan mata yang menyipit. Kowe wis kabungkus, nak. Tidak hanya warisan, tapi dengan titah yang belum selesai tugasnya. Ini bukan akhir. Ini hanya bukaan soko perang kang sejati. Naraku hanya bisa mengangguk pelan. Dalam hatinya ia tahu gerbang memang telah ditutup, tapi satu jiwa yang paling gelap masih belum pergi. Dan jika perang terakhir harus terjadi, itu bukan antara roh dan manusia, tapi antara yang mewarisi dan yang menolak dilupakan. Malam itu langit seperti menahan napas. Bintang-bintang tak terlihat, dan angin yang biasanya membelai daun hanya meninggalkan bisik yang berat di sela bambu tua. Naraku duduk bersila di tengah lingkaran yang ditaburi kelopak melati dan serbuk kayu cendana. Di sekelilingnya Mbok Murni menyalakan dupa dan meletakkan segenggam tanah dari halaman rumah ritual yang dulu nyaris ambruk. Tirakat ini bukan untuk melihat keluar. Ini untuk melihat ke dalam. Dalam dirimu dan dalam dunia yang sudah kau ganggu. Suara Mbok Murni menghilang perlahan, tergantikan oleh dengungan pelan dari dunia lain. Dupa mengepul lebih tebal, membungkus ruang dalam kabut samar yang mengelilingi tubuh Naraku seperti tirai dunia. Lalu semuanya lenyap. Ia membuka mata di tempat yang tidak ia kenali, sebuah tanah lapang berselimut kabut kelabu. Tanpa batas, tanpa langit, tanpa tanah sejati. Hanya hamparan suara bisu dan angin yang membawa bisikan dalam bahasa yang tidak pernah diajarkan manusia. Di kejauhan sebuah siluet berdiri, langkah Naraku terasa ringan. Atau mungkin ia tidak lagi berjalan dengan kaki. Ia mendekat dan wajah sosok itu mulai tampak. Wajah yang hampir ia kenali, tapi bukan satu, melainkan dua wajah yang menyatu. Separuh sisi wajah Raden Wiranegara dengan garis rahang tajam dan mata penuh ambisi. Separuh lagi wajah seorang pria muda yang dalam penuh kesedihan. Raden Surya Yudhistira. Warna kulit mereka bertaut, garis di tengah wajah seperti retakan cermin yang dipaksa menyatu. Mereka bukan lagi dua entitas, mereka telah menyatu. Roh pembangkang dan penerus darah. Kowe sing nyawiji, kowe loro dadi siji. Sosok itu mengangguk perlahan, senyum tipis terbentuk, senyum yang tidak membawa kehangatan. Waktu wis ngancik pungkasan. Tidak ada raga, tidak ada jiwa, tapi ada darah. Dan darahmu yang membawa kunci terakhir. Kenapa aku? Karena kaulah yang membangunkan semuanya, maka hanya kaulah yang bisa mengakhiri. Naraku mundur satu langkah, tapi tanah di bawah kakinya menyerap langkah itu. Seolah dunia itu sendiri tidak ingin dia lari. Lalu kabut di sekitarnya mulai berputar. Suara gamelan terdengar terbalik. Dari nada paling tinggi ke nada terdalam, dan dari tengah pusaran kabut muncul bayang-bayang roh lain. Roh yang dulu dikurung kini mendekat, mengitari dua jiwa yang berdiri sebagai lawan terakhir. Dan Naraku tahu tirakat ini bukan pelatihan. Ini adalah perang pembuka. Dan satu-satunya cara keluar adalah dengan menyelesaikan yang pernah dimulai oleh cinta dan diakhiri oleh pengkhianatan. Naraku berdiri kaku di tengah pusaran kabut dan gamelan terbalik. Detak jantungnya terasa menggema di antara dimensi yang tak punya waktu. Sosok ganda di depannya tidak lagi bicara dengan suara, tapi langsung masuk ke dalam pikirannya. Dan disitulah penglihatan itu dimulai.
Kabut menyipak dan dunia berganti. Ia tidak lagi berdiri di tanah kelabu itu, tapi melayang di atas sebuah ruangan tua, balairung keraton masa lalu. Saat perjanjian awal dibuat, di bawahnya duduk seorang lelaki muda dengan sorot mata lembut tapi penuh kekhawatiran. Raden Surya Yudhistira. Di sisi lain ruangan, Nyai Sanggira muda tengah bersujud bersiap menjalani ikatan sebagai medium roh. Tapi kali ini Naraku melihat lebih dari yang pernah diperlihatkan mimpi sebelumnya. Raden Surya tidak hanya mencintai Sanggira, ia punya anak dengannya. Anak itu disembunyikan, dilempar ke dunia luar sebagai keturunan abdi dalam. Darahnya disamarkan. Dan dari pusaran penglihatan arahku mulai memahami mengapa dirinya bisa membuka gerbang. Mengapa mimpinya selalu menampilkan wajah Raden. Dan mengapa roh itu selalu berkata, "Ketemuiku kuncilan lawang." Sebab ayah Naraku yang tidak pernah ia kenal dekat adalah keturunan dari Raden Surya Yudhistira. Sementara ibunya berasal dari garis Nyai Sanggira. Itu berarti darah Naraku adalah gabungan dari dua kutub yang seharusnya saling meniadakan, tapi kini malah menjadi pemicu utama. Keringat dingin membasahi pelipis Naraku dalam dunia mimpi itu. Ia berseru ke dalam keheningan, "Kenapa tidak ada yang memberitahuku?" Suara yang menjawab datang dari bayangannya Sanggira sendiri yang berdiri tak jauh. Wajahnya senduh, lembut, penuh luka batin. Karena tidak ada yang siap menerima warisan yang sebenarnya. Naraku menunduk, napasnya tercekat. Apa yang selama ini ia kira sebagai takdir semata, ternyata hasil dari percampuran cinta dan pengkhianatan. Ikatan yang tidak seharusnya ada tapi tidak bisa dihindari. Kini ia mengerti. Ia bukan hanya menjaga gerbang, tapi juga keturunan dari roh yang dikurung. Ketika penglihatan meredup dan Naraku kembali ke kesadarannya, tubuhnya berguncang hebat. Ia terduduk dengan napas terengah-engah. Tangan kirinya yang mengenakan cincin warisan Sanggira bergetar hebat. Di kulit bawah cincin itu tampak luka terbakar kecil berbentuk lambang surya, dan di dalam hatinya, suara Raden menggema sekali lagi. Satu-satunya yang bisa menutup gerbang. Itu juga satu-satunya yang bisa membuka jagat pepeteng. Ketika tubuh Naraku kembali menyatu dengan kesadarannya, ia tidak langsung membuka mata di dunia nyata. Sebaliknya ia ditarik kembali. Bukan oleh mimpi, bukan pula oleh meditasinya, melainkan oleh panggilan dari sisi paling dalam jiwanya sendiri. Satu medan kosong yang tidak memiliki langit, tidak memiliki arah. Hanya lingkaran batu besar yang melayang dalam ruang kelam abadi. Ia berdiri di tengahnya tanpa tahu bagaimana sampai di situ. Dan dari seberang lingkaran batu itu Raden Wiranegara berdiri mengenakan pakaian ritual hitam. Matanya terpejam tapi tubuhnya menyerap aura gelap yang terus bergolak di sekelilingnya. Dari batas cakrawala, para roh mulai berdatangan. Wujudnya tidak bisa dideskripsikan dengan logika. Ada yang berupa kepala tanpa tubuh, ada yang hanya berupa suara. Ada pula yang menyerupai bayangan tipis bersayap robek. Mereka berteriak dalam bahasa kuno, tapi maknanya jelas. Bebaskan aku. Bebaskan aku. Aku sesuai, aku dikurung. Naraku memejamkan mata. Ia tahu ia tidak bisa lari. Ia harus mencoba mengunci kembali gerbang yang mulai terbuka itu. Ia merentangkan kedua tangan, menggumamkan mantra dari pelajaran Mbok Murni. Sarira Pangroso, Rahayu Rahino, kunci seko getih kang ora katon, tutup lawang seko rasa, aja nganti kasil mlebu pepeteng. Sejenak energi putih muncul dari tubuhnya. Cincin warisannya Sanggira menyala lembut, menciptakan garis pelindung di sekitar kakinya. Namun energi itu perlahan menghilang.
Raden Wiranegara membuka mata. Di balik pupilnya ada pupil lain, lebih tua, lebih dalam, seperti mata roh Raden Surya yang telah menguasai tubuh itu sepenuhnya. Kau bisa membaca mantra, tapi kunci batinmu belum kebuka. Rasa iso didadekne tembok yen kowe isih wedi. Naraku bergetar, jantungnya berdentum. Ia mencoba lagi mengulang mantra, tapi suara para roh makin kencang. Dan satu demi satu bayangan mereka mulai melompat ke atas lingkaran batu. Salah satu bayangan menyentuh pundak Naraku, tubuhnya gemetar hebat. Matanya sempat melihat sesuatu. Kenangan masa kecil yang ia lupakan, dirinya yang bersembunyi di balik pintu, melihat ayah dan ibunya bertengkar, lalu suara keras, suara pecah dan tangisan itu bukan hanya kenangan. Itu adalah luka batin. Itu yang selama ini menjadi celah gerbangnya. Ia tersungkur, hampir kehilangan kesadaran, tapi dalam kelemahan itu, ia mendengar suara Nyai Sanggira, pelan, lirih seperti bisikan dari balik kabut jauh. Kunci bukan hanya dari mantra, tapi dari rasa. Semua terasa gelap, tidak ada lagi suara mantra, tidak ada lagi arah yang pasti, yang tinggal hanyalah rasa. Naraku berdiri tertatih, di tangannya ia menggenggam sesuatu yang muncul begitu saja dalam dunia perantara ini. Segenggam tanah hitam, tapi saat ia melihat lebih dekat itu bukan sekedar tanah. Tanah itu bercampur dengan kelopak bunga kering dan darah. Ia tahu, tanah ini tanah pengorbanan. Tanah yang ditaburkan di dasar rumah ritual, tempat pertama kalinya Sanggira membuat batas antara dua dunia. Tanah yang pernah menyerap darah sukarela, darah cinta, darah penyangkalan, dan kini darah dendam. Tangan Naraku bergetar, tapi ia tahu satu hal. Kunci tidak akan berfungsi tanpa pengakuan rasa. Ia menutup mata, ingatan demi ingatan datang. Ayah yang hilang, ibu yang tidak pernah bicara soal garis darah. Cermin yang memantulkan anak kecil yang bukan ia. Semua mimpi, semua kunci, semua luka. Luka-luka itulah kuncinya. Dan dari dalam hatinya lahir kata-kata yang bukan dia hafal, bukan dia pelajari, tapi dia rasakan. Naraku berteriak dalam tangis. Ini bukan tahta yang akan dibangun. Ini jiwaku dan ini akhir untukmu. Tanah di tangannya mencair menjadi cahaya. Cahaya bukan putih, tapi merah tembaga seperti cahaya dari dalam bumi. Ia lemparkan tanah ke lingkaran batu itu, dan sebuah retakan besar membelah ruang. Dari dalamnya sinar membumbung ke langit. Para roh menjerit. Beberapa meledak menjadi kelopak api, beberapa terbakar jadi suara. Raden Wiranegara atau sisa roh yang menguasainya menjerit. Tubuhnya berkedut dan perlahan membelah menjadi dua sosok. Satu bayangan Raden Surya Yudhistira yang menangis sebelum meleleh dalam cahaya. Satu lagi tubuh Raden Wiranegara terjatuh seperti boneka kosong. Lalu semua hilang. Naraku terjatuh di tengah kekosongan, kepalanya berdenging. Tubuhnya panas tapi jiwanya ringan. Ia merasa untuk pertama kalinya tenang, tapi ia juga tahu peperangan belum benar-benar berakhir. Masih ada satu gerbang lagi. Naraku terbangun di bawah sebuah pohon tua yang menjulang diam di pinggiran keraton. Embun pagi masih menggantung di dedaunan dan angin yang lewat tidak membawa suara. Hanya kesunyian yang dalam. Ia tidak tahu bagaimana tubuhnya sampai ke tempat itu. Semalam seperti badai, tapi kini hanya ada ketenangan dan ketenangan yang tidak wajar. Ia duduk perlahan. Tubuhnya masih lemas dan tangan kanannya bergetar. Ketika ia melihat jemarinya, cincin warisannya Sanggira, yang selama ini menyala setiap kali kekuatan roh menyentuhnya, telah berubah menjadi abu tipis yang menyebar tertiup angin. Warisan itu telah selesai. Langkah kaki terdengar dari arah barat. Mbok Murni datang,
mengenakan selendang merah tua, wajahnya lebih murung dari biasanya. Ia duduk di samping Naraku tanpa bicara lama, kemudian pelan berkata, Keraton pagi ini sepi, tidak ada lagi suara gamelan. Tidak ada angin yang kering yang menyusup ke dalam. Orang-orang masih hidup tapi ada sesuatu yang hilang. Naraku menatapnya menunggu penjelasan. Mbak Murni menatap ke langit samar. Salah satu ruangan keraton yang dulu menjadi tempat penampakan kini telah terkunci. Tidak ada kunci manusia yang bisa membukanya. Naraku tahu apa yang dimaksud. Itu adalah ruang perantara, ruang di mana para roh terakhir berkumpul sebelum dilepaskan atau dikurung kembali. Dan kini ruangan itu menolak dibuka, seolah memilih untuk menghilang bersama kutukan yang dikandungnya. Ia menunduk, tangannya menyentuh tanah yang terasa biasa saja. Tidak hangat, tidak bergetar. Tidak memanggil dunia telah kembali tenang. Tapi harga yang harus dibayar terlalu dalam untuk dihitung. Tidak semua darah bisa diwariskan, tapi yang tertinggal di jiwa akan terus mengalir, bahkan saat tidak ada lagi gerbang untuk dilalui. Malam begitu hening, bahkan jangkrik yang biasanya ramai terdengar di balik jendela kayu rumah nenek kini ikut membisu. Angin hanya membawa bayangan, bukan aroma. Naraku tidur lebih awal malam itu, tubuhnya masih lelah. Jiwanya belum utuh. Namun yang datang bukan mimpi biasa. Ia berdiri di antara tiang-tiang kayu raksasa yang menjulang dari tanah merah, berlumut dan lembab. Di atasnya langit tidak menampakkan bintang, hanya seperti kain hitam terbakar di tepinya. Di tengah altar batu duduk sosok yang tidak asing. Rambutnya panjang, mengenakan selendang warna nila tua. Kulitnya bersinar samar, tatapannya penuh kelembutan tapi bukan tanpa beban. Nyai Sanggira. Sang Buyu tak berkata apa-apa pada awalnya, hanya menatap dengan senyum tipis. Lalu ia mengangkat satu tangan menunjuk dada Naraku. Gerbang masih terbuka karena darahmu belum lengkap. Naraku menggigil. Ia ingin bicara, tapi suaranya lenyap dalam angin yang tidak membawa gema. Nyai Sanggira berdiri perlahan mendekat. Api biru membakar altar di sekeliling mereka, tapi tidak menyentuh tubuh siapapun. Kau harus kembali dan pahami apa yang sejati dari dirimu sendiri. Seketika semua cahaya padam. Angin berteriak jerit. Jerit sebuah roh menghantam dari segala penjuru seperti gelombang pecah. Tubuh Naraku tertarik ke bawah, ke dasar tanah, ke ruang tanpa warna, ke dalam dirinya sendiri. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Kamar masih gelap, tapi ia tahu ada yang berubah. Tangannya menyentuh dadanya dan merasakan luka lama yang dulu pernah mengering. Kini basah kembali, bukan luka fisik yang dibuat oleh benda tajam, tapi luka yang pernah terjadi saat ia menolak warisannya. Luka itu kini terbuka kembali, seolah tubuhnya tahu bahwa waktunya telah datang. Ia duduk di pinggir ranjang, nafasnya berat, tapi ia tidak takut lagi. Kalau darah ini harus menjadi kunci, maka aku harus tahu untuk siapa pintunya akan kututup. Pagi itu kabut turun lebih tebal dari biasanya. Embun belum sempat mengering saat kabar itu sampai ke telinga Naraku. Rumah ritual yang semalam lenyap kini kembali berdiri. Ia berlari menuruni jalan tanah yang lembab, melewati rumpun bambu dan pagar batu yang setengah runtuh. Di kejauhan rumah kosong itu yang seharusnya roboh dalam ritual terdahulu tanpa utuh kembali. Tapi bukan hanya ia yang melihatnya. Beberapa warga desa juga berkumpul di kejauhan, berbisik-bisik. Seorang kakek yang matanya sudah keruh berkata pelan, Tadi malam ada cahaya dari dalam, bukan merah, bukan biru, tapi seperti menyala api dari dalam air.
Naraku berhenti tepat di depan pintu pagar. Rumah itu berdiri sama seperti pertama kali ia temui, berdiri papan tua, berlumut di sudut. Jendelanya separuh terbuka, tapi sekarang ia tidak tampak kosong. Dari celah gentengnya, asap tipis mengepul, bukan asap api tapi asap dupa. Aroma kemenyan samar menyelinap ke udara, mencampur udara pagi dengan rasa dingin yang membekukan tengkuk. Dari belakang langkah kaki terdengar. Mbak Murni datang. Wajahnya tidak terkejut, tidak takut, tapi juga tidak lega. Ia berdiri di samping Naraku dan hanya berkata, "Rumah ini telah kembali." Naraku menatapnya mencari arti lebih dalam. Mbak Murni menoleh perlahan lalu melanjutkan, "Dan sekarang ia kembali menjadi gerbang. Tapi gerbang yang tidak bisa ditutup hanya dengan pusaka." Naraku mengangguk. Suara itu sudah ia dengar dari mimpinya, dari Nyai Sanggira, dari dalam dirinya. Kunci sudah bukan lagi benda, bukan lagi mantra. Kunci itu adalah ia sendiri, darahnya, pengertiannya. Mbak Murni menarik napas panjang dan mengangkat tangan kirinya. Di telapak tangan keriput itu tergenggam seutas benang lawe yang sudah hitam, diikatkan pada potongan bunga kenanga yang telah layu. "Ini untuk menutup, tapi hanya bisa digunakan jika kau sudah tahu siapa dirimu dan kepada siapa kau harus benar-benar berpamitan." Naraku menerima benang itu dengan tangan gemetar di balik pintu rumah. Bayangan seseorang tampak melintas, tapi pintu itu belum dibuka. Ia belum masuk, belum saatnya. Tapi rumah itu sudah menunggu, dan gerbang yang dulu terbuka karena ketidaktahuan kini meminta untuk ditutup dengan pengertian. Angin berhenti, waktu seolah menunduk saat Naraku melangkahkan kaki ke dalam rumah ritual yang telah menunggu kehadirannya sejak lama. Kali ini tidak ada kendi berisi air kembang, tidak ada raja tertulis di tangan. Bahkan tidak ada mantra yang dilantunkan Mbak Murni. Yang ia bawa hanyalah dirinya sendiri dan selembar surat tua yang diselipkan Mbak Murni ke dalam saku bajunya pagi tadi. Surat peninggalannya Sanggira yang belum pernah dibuka. Langkah Naraku menyusuri lantai papan yang berbunyi lirih. Aroma dupa dan kayu basah menyatu dalam keheningan ruangan. Dindingnya masih dipenuhi raja yang hitam. Sebagian terbakar, sebagian lain tampak seperti meleleh. Ia berhenti di tengah ruang utama. Surat itu terasa berat meskipun hanya selembar. Tangannya gemetar saat merobek segel yang masih utuh. Tinta merah tua membentuk barisan huruf dengan halus dan miring, seperti tertulis bukan oleh manusia biasa, tapi oleh seseorang yang menulis dengan perasaan yang lebih dalam dari darah. Ia mulai membaca. "Anakku yang ku nemokke surat iki, berarti perjalananmu telah sampai pada ujung atau awal yang baru. Dulu aku sadar aku bukan hanya abdi. Aku juga wadah bagi rasa yang tidak bisa kuucapkan. Cinta kepada seseorang yang tidak seharusnya ku cintai. Raden Surya Dudumung cinta. Dia juga adalah tanda, kata dan sabda. Dan aku menjadi gerbang." Air mata Naraku menetes pelan. Surat itu tidak hanya berisi petunjuk, melainkan juga pengakuan terakhir dari sang buyut, pengakuan bahwa cinta yang dikubur itu tidak pernah mati. Cinta itulah yang diikat dunia roh dan dunia nyata, dan cinta itulah yang kini mengalir dalam darah Naraku sebagai kekuatan dari sebagian beban. Ia melanjutkan membaca. "Darahku telah kupersembahkan untuk menutup pintu. Tapi ada satu yang kutinggalkan. Rasa.
Dan rasa itu kini hidup dalam diriku. Hanya kau yang bisa memilih menjadi kunci atau menjadi gerbangnya. Tangan Naraku mengepal. Nafasnya berat, tapi matanya jernih. Ia sadar keputusan sudah tidak bisa ditunda. Ia harus melakukan ritual terakhir. Bukan untuk mewarisi kekuatan, tapi untuk mengakhiri warisan rasa yang telah menjadi pintu bagi dunia roh sejak generasi sebelumnya. Ia menatap sekeliling rumah ritual. Dindingnya bergetar pelan. Cahaya dari sela atap tampak berkedip seperti napas. Dan untuk pertama kalinya, Naraku membuka suara. Aku tahu sekarang, gerbang ini hanya akan tertutup jika aku rela membuka hatiku sendiri. Ruang utama rumah ritual kini sudah seperti kubur. Langit di luar berubah abu-abu senja. Meski waktu masih menunjukkan sore, di lantai yang dingin dan berdebu, Naraku berlutut. Ia menatap ke depan, lalu ke tangannya sendiri yang kini menggenggam sebungkus kecil tanah dari halaman belakang rumah nenek. Bukan tanah biasa, melainkan tanah yang ditanam di atas pusara keramat ibundanya Isagira. Tempat satu-satunya warisan darah Wangi dimakamkan sebelum menghilang dari silsilah resmi keluarga keraton. Dengan telapak tangan gemetar, ia membuka bungkus kain hitam itu dan menaburkan tanah tersebut membentuk lingkaran besar. Lingkaran itu tidak bulat sempurna, tapi cukup jelas untuk menjadi batas. Batas antara roh dan tubuh, batas antara batin dan takdir. Di tengah lingkaran, ia duduk bersila. Nafasnya masih tidak stabil, tapi kesadarannya makin dalam. Cahaya dari langit genting tidak lagi menyentuhnya. Yang ada hanyalah bayangan. Dan dalam bayangan itu ia melihat wajah-wajah, buyutnya, ibunya, dan dirinya sendiri. Dengan satu gerakan mantap, Naraku menyelipkan pisau kecil dari bawah sabuknya. Benda itu diberikan oleh Mbok Murni pagi tadi. Bukan senjata, melainkan pisau ritual kecil berbahan kuningan dengan gagang kayu nagasari. Ia menatap bagian dada kirinya, tepat di atas bekas luka yang selama ini hanya terasa saat malam gelisah. Ia menahan nafas. Ia menggoreskannya dengan pelan tapi pasti. Setetes darah merah mengalir mengenai ujung jarinya lalu menetes ke tengah lingkaran tanah. Udara berubah, suara lirih terdengar seperti desis api bertemu air. Tapi tidak ada api, tidak ada air. Hanya suara itu dan detak jantung yang makin berat. Naraku memejamkan mata. Ia tahu ini bukan soal rasa sakit fisik, tapi penerimaan bahwa darah ini bukan kutukan, tapi kunci yang diminta dengan harga mahal, bukan oleh manusia tapi oleh dunia yang tak terlihat. Lalu dalam hening ia mulai berbisik. Tidak keras, tidak seperti mantra yang dibaca dari kitab atau lontar tua, tapi dari dada, dari dalam, seolah-olah ia mengulang sesuatu yang telah diwariskan sebelum kelahiran. Tumatining rasa dadi watesing jagat, getihku lawangku, getihku tutupe. Begitu kata terakhir diucap, tanah dalam lingkaran bergetar pelan, seperti ada yang menghirup napas dari dalam lantai. Cahaya dari sela-sela papan rumah menyala merah samar lalu padam kembali. Dinding-dinding berhenti bergetar, sunyi tapi berbeda. Bukan sunyi kosong tapi sunyi setelah sesuatu dikunci dari dalam. Naraku membuka matanya, nafasnya berat. Di sekitarnya lingkaran tanah kini bercampur darah, menyatu dalam pola yang tidak ia rancang. Sebuah simbol Raja Lawas yang dulu hanya ia lihat dalam mimpi. Udara di dalam rumah ritual mendadak padat, seolah waktu ikut menahan napas. Lingkaran tanah bercampur darah masih menyala samar di sekeliling tubuh Naraku yang duduk bersila. Sementara bayang-bayang mulai bermunculan dari sela dinding dan sudut-sudut gelap rumah. Mereka datang satu persatu. Tak bersuara, tak bernapas, tidak membawa ancaman. Roh-roh yang dulu tersebar di seantero rumah kini berdiri dalam diam, seakan menyaksikan pertunjukan terakhir. Tak satu pun dari mereka mengeram, mencerit, atau melayang liar. Mereka hanya hadir, seperti penonton upacara yang sudah lama ditunggu, seperti pasukan jiwa yang telah lama menahan diri.
dan kini bersiap pulang ke tempat mereka berasal. Naraku memejam mata. Ia bisa merasakan panas perlahan naik dari dadanya. Bukan panas luka, tapi sesuatu yang keluar dari dalam. Sesuatu yang telah tertanam sejak lahir, sesuatu yang mungkin telah diwariskan. Bahkan sebelum ia mengenal siapa dirinya. Lalu di tengah cahaya redup dan keheningan itu, ia melihatnya. Raden Surya Yudhistira muncul dari balik dinding belakang melangkah tanpa jejak suara. Wujudnya tidak lagi mengerikan seperti dalam mimpi-mimpi Naraku dahulu. Tidak ada mata hitam menganga, tidak ada lidah panjang menjulur. Yang berdiri di sana adalah seorang lelaki muda bersorban kain gelap mengenakan beskap tanpa keris. Wajahnya teduh, matanya dalam, menyimpan sejarah dan untuk pertama kalinya tidak ada dendam di sana. Ia menatap Naraku. Kaulah yang menyempurnakan. Naraku tidak menjawab, hanya membuka mata perlahan dan tersenyum kecil. Tubuhnya mulai memancarkan cahaya merah keemasan. Samar berdenyut dari dada ke seluruh ruang. Cahaya itu bukan cahaya terang, melainkan seperti napas lembut, tapi menyapu semua sudut ruangan. Raden Surya menutup matanya dan di belakangnya para roh lain pun memejam satu persatu, tanpa tangisan, tanpa jeritan, tanpa kebencian. Cahaya dari tubuh Naraku menyentuh dinding, menyerap lantai, lalu merambat ke langit-langit rumah. Kayu-kayu tua mulai terkelupas tapi bukan terbakar. Paku-paku lepas satu demi satu, tapi tanpa bunyi. Tak ada gemuruh, tak ada ledakan, rumah itu runtuh dalam diam. Bukan seperti rumah yang hancur, tapi seperti rumah yang menghilang. Seolah-olah tidak pernah dibangunkan, tidak pernah ada. Dan ketika cahaya terakhir dari tubuh Naraku lenyap bersama tiang dan atap terakhir, yang tersisa hanyalah tanah datar yang sejuk. Dan seutas benang lawi tergeletak di tengahnya, masih hangat, masih hidup. Naraku terbangun dengan tubuh remuk. Matanya perlahan membuka, menangkap cahaya pagi yang menyusup lewat celah pohon mangga di halaman rumah nenek. Udara pagi lembab menyisakan aroma tanah basah dan rumput yang belum dipotong. Tapi yang paling terasa adalah keheningan. Keheningan yang bukan kosong, melainkan keheningan yang telah melalui badai. Bajunya koyak, kulit lengannya penuh goresan merah kering dan lututnya terluka seolah semalam ia diseret dari medan pertempuran. Tapi jantungnya masih berdetak, nafasnya masih hangat, dan pandangannya meski berat, jelas. Tangannya menggenggam sesuatu. Pelan-pelan ia membuka telapak, tapi tidak ada cincin pusaka, tidak ada raja yang dulu menyala. Hanya sebuah bekas luka memanjang dari ujung ibu jari ke pergelangan tangan. Dan di tengah luka itu, terbentuk garis samar menyerupai raja segitiga terbuka. Lambang lawas dalam manuskrip ritual keraton. Segitiga itu bukan lambang kemenangan, tapi lambang penyegel dan kini ada di tubuhnya sendiri. Langkah kaki pelan terdengar, sosok Mbok Murni muncul dari balik pagar bambu, membawa termos air dan selendang batik yang masih basah. Ia berhenti sejenak, menatap Naraku yang masih terduduk. Kau masih hidup? Naraku tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Mbok Murni duduk di sebelahnya, meletakkan tangan keriput di bahu cucu spiritualnya itu. Keraton sekarang tenang. Tidak ada roh, tidak ada suara gamelan. Tidak ada yang aneh. Naraku memejamkan mata sejenak, tapi kemudian Mbok Murni menambahkan dengan suara rendah, nyaris seperti bisikan angin. Gerbang memang telah ditutup, tapi pintunya sekarang berada dalam tubuhmu. Naraku diam karena ia tahu, meskipun rumah ritual telah hilang, meskipun roh-roh telah tenang, bekasnya tidak akan pernah lenyap. Ia telah menjadi penampung
penyeberang, penutup, dan juga penjaga gerbang yang baru. Tidak semua gerbang perlu kunci untuk dibuka, kadang cukup dengan rasa. Tapi untuk menutupnya, hanya Dara yang tahu makna dirinya sendiri yang bisa jadi segel terakhir. Langit di atas rumah nenek kembali biru. Tidak ada lagi semburat merah yang membelah cakrawala saat senja. Tidak ada aroma kemenyan samar yang menyusup dari celah jendela. Tidak ada bayangan hitam di pojok ruangan. Tidak ada suara gamelan mengalun dari tempat yang tidak diketahui. Namun justru karena itulah segala terasa terlalu biasa. Naraku duduk di balai bambu depan rumah, mengaduk secangkir teh yang sudah dingin. Burung-burung di pepohonan kembali ribut. Angin sore membawa bau rumput basah dan debu jalan. Segalanya berjalan normal, segalanya terlalu normal. Rumah yang hilang terasa seperti sunyi yang disengaja. Mbak Murni tidak banyak bicara lagi. Setelah malam itu ia lebih banyak termenung di pawon. Sesekali membakar menyan tapi tidak menyebutkan alasan. Ia tahu Naraku butuh waktu. Dan Naraku tahu bahwa waktu itu sekarang berjalan berbeda. Karena meski rumah itu telah hilang, ia tidak lupa jalannya. Di malam hari Naraku masih terbangun dalam keringat dingin. Tidak ada bayangan anak kecil, tidak ada suara dari cermin. Hanya hampa. Seperti sebuah lubang yang belum tertutup sepenuhnya, bukan karena gerbangnya terbuka, tapi karena ia kini adalah gerbang itu. Ia memandangi telapak tangannya, bekas luka sudah sembuh. Tapi garis tipis di dada kiri masih terasa panas setiap kali matahari mulai tenggelam. Tidak menyakitkan, tapi seperti pengingat. Seperti tanda bahwa ia pernah menahan sesuatu yang tidak boleh disebut. Sore itu Naraku mencoba berjalan ke arah kebun belakang. Tempat rumah ritual pernah berdiri. Yang ia temukan hanyalah tanah datar. Rerumputan muda mulai tumbuh liar. Dan batu-batu kecil yang tersusun rapi. Tidak ada jejak pondasi, tidak ada bekas puing. Seolah rumah itu tidak pernah ada. Namun di tengah-tengah tanah kosong itu berdiri satu pohon randu kecil yang dulu tidak pernah tumbuh di sana. Pohon itu tidak besar, batangnya masih kurus, tapi daun-daunnya hijau lebat dan akarnya menancap ke dalam tanah. Seolah sudah lama tumbuh, padahal Naraku tahu betul. Tidak ada yang menanamnya, dan saat ia mendekat, angin sejuk menyapunya. Di pangkal pohon itu tergantung benang lawe yang diikat melingkar. Setengah terbenam dalam tanah. Naraku berjongkok menatapnya lalu berkata pelan, "Apa kalian semua memang telah tertidur? Atau hanya beristirahat menunggu gerbang baru?" Hari-hari setelah malam itu terasa seperti dunia yang berpura-pura lupa. Naraku kembali ke kampus. Ruang kelas masih penuh keluhan tugas. Obrolan gosip selebgram dan dosennya mengulang materi yang sama. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang tahu. Bahkan Tika yang pernah ikut terseret ke pusaran roh kini kembali ceria. Mereka hanya sempat saling memandang lama satu kali tanpa kata-kata. Tapi dari sorot matanya Naraku tahu Tika juga mendengar sesuatu dan memilih diam. Sore itu ia berjalan pulang sendirian melewati trotoar panjang di belakang kampus. Jalan itu sepi. Pohon tram besi itu menjulang, menjatuhkan daun kering dengan irama yang acak dan lambat. Langit mulai redup. Lalu suara itu datang. Bukan suara orang, bukan langkah kaki, melainkan tembang Jawa, pelan, mengalun seperti suara seorang ibu menidurkan anaknya. Sayup namun tajam, lembut, namun mencengkeram. Suaranya berasal dari bawah, dari arah selokan. Naraku berhenti. Jantungnya berdetak lebih kencang. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tidak ada siapapun. Lalu perlahan ia menunduk, menatap ke dalam lubang selokan yang kecil yang tertutup sebagian oleh daun kering dan air tergenang. Gelap di bawah sana, gelap yang bukan hanya karena tak ada cahaya, tapi suara itu tidak hilang. Ia mendekat, menajamkan telinga, mendengar bait tembang itu perlahan menghilang, seperti suara yang sadar sedang diawasi.
Dan saat ia sadar sepenuhnya, suara itu berhenti. Tidak ada siapapun, tidak ada apapun. Hening. Naraku mundur satu langkah, tapi dalam dadanya ada sesuatu yang tidak ikut pergi. Nada tembang itu tetap terngiang, tanpa bisa dilupakan. Dia berbisik nyaris tanpa suara. Kau masih di mana-mana ya? Angin berembus pelan, tapi kali ini tidak membawa daun, melainkan wangi menyan yang tidak seharusnya ada di tengah kampus sore hari. Naraku duduk di meja kayu dekat jendela kamarnya, hanya ditemani lampu belajar dan secangkir air jahe yang tinggal separuh. Angin malam membawa embusan angin dingin dari salah kisi jendela, membuat tirai putih tipis bergerak pelan seperti napas. Di hadapannya terbuka sebuah buku tulis bersampul coklat lusuh, tapi isinya bukan puisi, bukan catatan harian remaja biasa, melainkan rahasia. Baris pertama di halaman itu ditulis dengan huruf kecil yang rapi. Ini bukan cerita, ini petunjuk. Jika kau menemukan ini, berarti gerbang yang sedang mencari jalannya lagi. Naraku tidak menulis tentang kesedihannya. Ia tidak menulis tentang perasaan trauma, rasa bersalah atau kehilangan. Ia menulis tentang tanah, susunan unsur tanah yang bisa meredam gelombang gaib, posisi pohon randu dan batu candi dalam garis lei Jawa, dan tentu saja mantra-mantra lawas yang tak tercatat dalam buku sejarah, tapi pernah dibisikkan oleh Mbok Murni dan para roh tua dalam rumah ritual. Ia tidak tahu kenapa ia melakukannya, mungkin karena ia sadar semua ini tidak benar-benar berakhir. Mungkin juga karena bagi dirinya bagian darah wangi yang diwariskan, merasa bahwa setiap generasi perlu bekal saat dunia mulai melengkung kembali. Setelah beberapa hari menulis, Naraku memfotokopi halaman-halaman itu, memasukkannya dalam amplop coklat besar, lalu menulis satu alamat. Departemen Dokumentasi Budaya, Arsip Tradisi Lisan dan Leluri Jawa Tengah. Tidak ada nama pengirim, tidak ada jejak pribadi. Naraku hanya meletakkan paket itu di kotak pos tua dekat perempatan desa, lalu berbalik pergi tanpa menengok lagi. Ia tahu suatu hari akan ada yang mencari sesuatu, entah karena mimpi, entah karena panggilan darah, entah karena rasa penasaran yang tidak bisa dijelaskan. Dan ketika itu terjadi, mungkin satu-satunya warisan yang bisa menyelamatkan mereka adalah tulisan yang tidak mengaku sebagai milik siapapun. Yang ditulis tanpa nama kadang lebih abadi daripada yang diumumkan dengan bangga. Langit sore itu mendung tapi tidak hujan, langit yang biasa, tapi menyisakan rasa berat seperti sesuatu yang tertinggal di udara. Naraku berdiri di tengah bekas lahan rumah ritual, tempat segalanya dimulai dan berakhir. Sekilas tanah itu tampak seperti lapangan biasa, rerumputan liar setinggi mata kaki, ilalang di tepiannya, dan beberapa batu kecil berserakan tak beraturan. Tapi Naraku tahu, tempat ini menyimpan lebih dari yang tampak, bukan hanya kenangan, tapi juga sisa napas dari dunia lain yang pernah menempel kuat di antara ruang. Ia melangkah pelan, menyusuri jejak tak terlihat. Setiap titik ia hampiri seakan membawa bisikan sunyi dalam hatinya. Tempat Mbok Murni dulu menggambar lingkaran pelindung, tempat ia pertama kali melihat cahaya biru dari lantai kayu, tempat ia menutup pintu dengan darahnya sendiri. Dan di tengah keheningan itu, seekor kucing hitam muncul dari rerumputan, berjalan tanpa suara, tanpa ragu, lalu duduk tepat di tengah tanah. Ia tidak mengeong, tidak mendekat, hanya menatap langsung pada Naraku seakan menuntut pengakuan. Naraku membeku. Angin mendesir pelan, tapi bukan seperti hembusan biasa, melainkan seperti napas panjang dari mulut yang tak terlihat. Lalu suara itu datang. Sudah ditutup, tapi kaulah yang menyimpan kuncinya sekarang. Suaranya lembut, dalam, tua, menyusup langsung ke dalam dada, bukan telinga. Kucing itu tetap diam, tapi ekornya melengkung sekali sebelum perlahan bangkit dan pergi, menyusup kembali ke balik semak, menghilang seperti kabut. Naraku tidak mengejar, tidak berani. Ia hanya menatap tempat kucing itu berdiri barusan dan menyadari di tanah yang diinjak si kucing
Rerumputannya tidak tumbuh, hanya tanah gersang seperti bekas bara api kecil. Naraku menarik napas panjang. Ia menutup matanya sebentar lalu membuka lagi. Dunia kembali seperti semula. Namun sejak hari itu ia tidak pernah menyentuh pintu rumah manapun dengan cara yang sama. Ia tahu dalam hidup ada pintu yang dibuka untuk masuk, tapi juga ada yang hanya bisa dibuka untuk membiarkan sesuatu pergi. Malam turun dengan diam yang aneh. Tidak ada nyamuk, tidak ada suara motor di kejauhan. Tidak juga angin yang biasanya menggoyang-goyang genteng rumah nenek. Langit di atas tampak kosong, seolah seluruh semesta lupa menyalakan bintangnya. Naraku tidur tanpa mimpi awalnya, tapi entah sejak jam keberapa pikirannya ditarik ke satu tempat. Ia tidak lagi berada di rumah, bukan juga di dalam tubuhnya sendiri. Ia hanya melayang. Dalam mimpi itu ia berdiri di tengah ruang tanpa batas. Tak ada tanah, tak ada langit, semuanya gelap, pekat dan tidak bisa dipastikan mana atas dan bawah. Hanya satu hal yang tampak. Satu lintang. Tapi tidak seperti bintang biasa. Lintang itu bersinar merah. Bukan putih atau kuning keemasan, melainkan merah darah. Seolah terbakar dari dalam dirinya sendiri. Naraku menatapnya dan jantungnya mulai berdetak cepat. Ada suara dalam mimpi itu seperti gema dari kejauhan, pelan namun berat. Bintang ini bukan untuk menatap langit, melainkan untuk membuka takdir yang baru. Kemudian bintang itu meledak dalam kesenyapan dan hanya menyisakan satu cahaya kecil yang meluncur ke arahnya masuk ke dada. Naraku terbangun. Ia duduk di atas kasur, napasnya tersengal. Tidak ada keringat, tidak ada luka. Tapi ada rasa sesak seolah sesuatu telah berubah dalam dirinya. Lalu ia merasakan ada yang keras di bawah bantal. Dengan tangan gemetar ia menyelipkannya ke balik sarung bantal. Dan di sana, cincin itu. Cincin warisan milik buyut yang sempat hilang di tengah pelatihan jiwa. Bentuknya masih sama, ukiran raja melingkar dengan batu kecil berwarna hitam di tengahnya. Tapi kini batu itu tampak sedikit merah bila dilihat dari sudut tertentu. Naraku memandanginya lama. Ia tidak bertanya siapa yang meletakkannya. Ia tidak bertanya kenapa itu kembali sekarang. Ia hanya tahu satu hal pasti. Gerbang mungkin telah ditutup tapi tidak pernah terkunci dari dalam, dan mungkin ada yang sedang mencoba membukanya lagi dari sisi yang berbeda. Pagi itu langit mendung meski tidak ada hujan. Naraku membuka pintu rumah nenek seperti biasa. Namun mendapati selembar amplop tua tergeletak di depan ambang. Tak ada yang meninggalkannya secara langsung. Tidak ada suara motor, tidak ada langkah kaki. Dan tidak ada angin yang cukup kuat untuk membawanya dari arah manapun. Amplop itu disegel dengan cap lilin yang sudah retak, warna merah pudar, dan hanya ada satu tulisan kecil di pojok kiri bawah. Mbok Murni. Tangannya gemetar saat membuka. Di dalamnya ada satu lembar kertas kuning tua. Tulisan tangan khas Mbok Murni yang miring dan berliku. Setiap huruf seolah ditulis dengan napas yang ditahan lama. Naraku, kau sudah menutup gerbang, tapi masih ada gerbang lainnya. Bukan dari rumah, bukan dari dinding, tapi dari hati manusia. Naraku menelan ludah. Suaranya sendiri bergema di dalam kepala saat ia mengulang kalimat itu. Hati manusia, gerbang yang tidak bisa dijaga dengan mantra, tidak bisa dikunci dengan raja atau tali lawe. Hanya bisa dijaga dengan kesadaran dan warisan. Di bagian bawah surat hanya ada satu kalimat terakhir. Ditulis dengan tangan lebih goyah dari sebelumnya, seolah sisa energi terakhir Mbak Murni disalurkan ke sana. Setiap generasi punya penjaga. Semoga kau bukan yang terakhir. Naraku menutup surat itu perlahan. Ia tidak menangis, tidak tersenyum. Ia hanya berdiri menatap langit malam yang mulai berubah warna. Biru tua bercampur abu-abu. Cincin di jarinya terasa hangat. Angin berdesir pelan, tidak seperti biasanya. Lebih dalam, lebih mengenalinya.
Di kejauhan suara gamelan mengalun pelan, bukan dari radio, bukan dari pemutar musik, tapi dari bawah tanah, dari sela udara, dari sela pikirannya. Naraku tahu ia tidak bisa kembali menjadi biasa, tapi ia bisa berdiri di ambang, menjaga, menanti. Seperti Nyai Sanggira dulu, seperti semua yang pernah berada di jalan ini. Kertas ini kutulis bukan untuk dikenang, bukan pula untuk dipercaya. Kalau kamu menemukan tulisan ini, mungkin kamu sudah mulai mengalami yang sama. Mimpi yang berulang, suara gamelan yang tidak bersumber, atau sosok anak kecil yang hanya muncul di balik cermin basah. Namaku Naraku, tapi bukan itu yang paling penting. Karena dalam cerita ini aku bukan tokoh utama. Yang utama adalah warisan. Bukan pusaka, bukan harta, tapi sesuatu yang jauh lebih halus dan lebih dalam. Kutukannya menyamar sebagai tugas. Aku pernah menutup gerbang. Ya, gerbang yang pernah dibuka oleh buyutku Nyai Sanggira untuk menyelamatkan keraton. Tapi aku tahu sekarang gerbang itu tidak pernah sepenuhnya tertutup. Karena gerbang tidak lagi berada di rumah kosong, tidak lagi di tengah ritual, tidak lagi di keraton yang penuh darah dan pujian, tapi kini ia berada di tubuh manusia yang masih mengingat. Dan jika kamu membaca ini, mungkin entah karena garis darah atau garis mimpi, kamu yang akan mengingat selanjutnya. Jangan cari rumah itu. Ya sudah hilang dari tanah, tapi tidak dari ingatan. Jangan cari aku, karena aku pun kini tidak tahu apakah aku masih sepenuhnya berada di sini atau di antara lintang-lintang yang redup. Tapi kalau satu malam kamu dengar suara gamelan dan bayanganmu tidak muncul di lantai, lari atau buka matamu sepenuhnya. Karena itu bukan mimpi, itu panggilan. Dan warisan ini bukan untuk ditolak. Lintang sing muro poratan sanudo ake arah. Nanging kadang mung dadi tondo yen ana jagat liya sing isih sumunar. Sekian. Dan terima kasih buat Rifki yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya, dan akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.